Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahimadi Danvi. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan pengampu Bapak Dr. Kondrat Sawang, DRS MPD. Kali ini, saya akan memaparkan review agenda 3 yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir. Typo dong. Ulang. Selanjutnya, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan. Selanjutnya, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kedudukan ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu ada P3K. P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu yang ketiga adalah berkat pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada hak dan kewajiban ASN. Hak PNS menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi,
jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan untuk hak P3K menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu ada gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Lalu berikutnya adalah kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Ada jujur, bertanggung jawab, berintegrasi tinggi, cermat, disiplin, sikap hormat, sopan tanpa tekanan, patuh pada perintah atasan, menjaga kerahasiaan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan menjaga reputasi. Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat dari sistem merit sendiri ada dapat mengarahkan sumber daya manusia agar dapat bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya, lalu instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat untuk mencapai visi misinya, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri, dan menjamin keadilan dalam perjalanan karir pegawai. Jaminan sistem merit, yaitu ada pangkat dan jabatan, mutasi pegawai, pengembangan karir, dan penilaian kinerja. Selanjutnya ada jaminan sistem merit. Jaminan sistem merit yang pertama, pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Lalu ada pengembangan karir, dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Lalu ada mutasi pegawai, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang yang berkinerja tinggi dengan memberikan reward. Smart ASN. Literasi digital meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak hanya mengoperasikan gawai semata. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban dalam dunia digital. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif.
Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, perlindungan terhadap anak. Yang keenam, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Sekian review agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.